2008 saya main film Ketika Cinta Bertasbih. Film itu menggambarkan saya menjadi seorang pelajar Azhar. Ketika saya syuting di sana, saya datang ke kampusnya, saya ikut belajar di sana. Gimana nih lagi anak-anak di sana lagi bikin lagi anak-anak di sana ngurusin ya, saya fokus dengan gitu. Sekolah dan TK dan bisnis lainnya. Cuma berarti satu lagi di sana tuh tinggal di asrama atau mungkin emang lepas atau gimana? Iya, jadi insya Allah kalau Allah berikan rezeki, mudah-mudahan bisa beli flat ya. Cuman kan sekarang lagi mengumpulkan rezekinya dulu. Jadi sekarang masih nyewa. Kita nyewa dulu, karena kan ini baru banget pindah nih, masih nyewa dulu. Jadi satu gedung sama teman-teman di pesantren. Kita punya cabang pesantren di sana. Itu saja ketika Khadijah. ya ketika Sulaiman nelpon menanyakan keberadaan Ustazah, menjelaskannya seperti apa ketika lagi di Mesir? Sulaiman kemarin ke Mesir. Enggak, artinya ketika nanti. Sulaiman Ya, sampai kayak sekarang nih tiap hari Sulaiman, nanti Sulaiman di Indonesia ya. Dan itu tiap hari diomongin. Sulaiman tuh belum bisa bicara banyak tapi dia ngerti. Dia selalu nggak mau gitu, dia agak sedih gitu. Cuman saya bilang Sulaiman akan di Indonesia nanti sama Baba, sama kakak-kakak, Sulaiman sekolah dan sebagainya. Tapi insya Allah lah, memang namanya menuntut ilmu harus ada yang dikorbankan sedikit ya untuk langkah yang lebih baik di kemudian hari gitu. Dan toh ini juga nggak selamanya kok. Toh ketika Sulaiman dalam keadaan yang bicaranya udah lebih baik, karena sekarang peratnya juga udah bilang Sulaiman masya Allah ketemuannya luar biasa. Kita akan bawa juga Sulaiman ke Mesir insya Allah. Sulaiman kan masih di TK Maha, masih di sini. Kalau di Jazz sepertinya terkembang. Oh iya, di Mesir juga anak-anak senang banget karena mereka tuh ngerasa kayak di Indonesia juga mirip-mirip lah, nggak terlalu beda jauh. Mereka udah mulai aktif les berkuda kemarin waktu di Mesir, dan berkuda di sana juga murah banget gitu ya, nggak kayak di Indo agak mahal dikit gitu. Jadi mereka les berkuda, mereka les berenang, mereka les gimnastik, kayak gitulah. Kalau di Jazz juga sakit. dia sakit gimana? Kalau sakit itu juga hal yang namanya anak-anak pasti ada masanya sakit, ada masanya sehat, dan kalau satu anak sakit biasanya yang lainnya ikutan sakit gitu. Ketika di Mesir juga sempat sakit juga sebenarnya, cuman karena alhamdulillah lah karena kecapean aja sih. Di Mesir tuh kehidupannya jauh lebih sibuk ya dibanding dengan di Indo ya kayaknya, karena panas tuh yang bikin Mariam juga sempat mimisan gitu, karena kan mungkin ini lagi musim panas ya. Jadi memang dibilang panas banget, iya lagi panas saat ini. Cuman saya bilang sama anak-anak, nah di Mesir itu nggak selamanya panas kok. Nanti kita datang September, Oktober, November tuh udah masuk musim dingin, jadi kita siap-siap baju dingin. Gitu. Jadi ya paling ya beda ya soal cuaca ya. Kalau ini kan cenderung stabil gitu kan, hangat gitu. Tapi kalau di sana panas ya panas, dingin ya dingin. Ya kalau saya sakit Khadijah sampai dirawat apa sih? Khadijah kelelahan aja sih, dia kelelahan, dia kecapean lah namanya anak-anak. Tapi Panas. iya, tadinya Mariam dulu yang sakit, satu kali biasa gitu sih giliran-giliran, tapi insya Allah baik-baik aja insya Allah. Bukan satu hal yang berat lah insya Allah. Artinya mudah beradaptasi. Ya alhamdulillah. Jadi di Mesir insya Allah kami akan mulai hidup baru ya. Kenapa sih pindah ke Mesir? Sebenarnya semata-mata hanya karena ilmu sih. Ilmu yang kita ngerasa kita harus upgrade lah, udah mulai upgrade gitu. Nah ilmu itu kita ngerasa dari semua negara itu, khususnya untuk belajar ilmu agama, untuk saya dan keluarga kita memilih Mesir. Dan memang untuk pekerjaan, bisnis dan segala macam, suami juga berpikir kita akan ngembangin juga di Mesir. Doanya aja. Ada referensi khusus kan? Referensi khusus, oh iya. Kenapa saya memilih Mesir? Tahun 2008 saya main film Ketika Cinta Bertasbih. Film itu menggambarkan saya menjadi seorang pelajar Azhar. Ketika saya syuting di sana, saya datang ke kampusnya, saya ikut belajar di sana untuk mendalami karakter. 4 tahun saya memerankan karakter itu, saya ngerasa terinspirasi dengan karakter itu. Belasan tahun kemudian, insya Allah saya akan sekolah di tempat yang sama dengan karakter itu. Susah nggak sih masuk sana Ustazah? Oh iya, apakah susah masuk Al-Azhar ya? Atau masuk ke sebuah kampus di negara yang sangat jauh? Tentu nggak bisa ujuk-ujuk ya. Tadi saya katakan sudah belasan tahun yang lalu saya bermimpi untuk bisa sekolah di khususnya di Al-Azhar Mesir, maka persiapannya banyak sebenarnya. Dari bertahun-tahun yang lalu saya sudah melakukan persiapan. Jadi kayak sekarang ini memang saya menghabiskan 8 jam untuk belajar sebelum masuk ke kuliah yang sesungguhnya di bulan September Oktober nanti. Jadi kalau yang teman-teman kan mungkin teman-teman nggak lihat ya bagaimana saya belajar gitu, cuman
Ya belajar mulai dari pertama-tama ya pasti harus dengan penguasaan bahasa Arab karena semuanya dengan bahasa Arab. Kemudian berikutnya ya macam-macam, belajar drasah Islamnya ya tafsir, fikih, hadis, apalagi dan lain-lain. Jadi apakah berat? Ya berat, tapi ya pasti bisa kalau kita mau, insya Allah. Untuk jurusan sendiri di pendidikan yang sama. Jurusan saya masih berpikir antara syariah atau tafsir. Jadi kenapa tafsir? Karena ada ada pesantren Quran. Kenapa syariah? Karena ketika kita ceramah banyak teman-teman jemaah tuh yang banyak menanyakan ini hukumnya apa gitu. Jadi sampai hari ini masih bimbang antara tafsir dan syariah. Nanti ketika menjelang waktunya pemilihan jurusan, insya Allah mudah-mudahan bisa istikharah lagi lah. Tadi yang Sistem pendidikan. Pendidikan di sana Sistem bisa diterapkan di sini. Iya, betul. Kenapa saya memutuskan juga anak-anak saya harus sekolah di sana? Karena sebenarnya selain untuk keilmuan juga, kedua saya ingin mengambil inspirasi karena saya punya sekolah di Indonesia. Saya punya pesantren di Indonesia, saya punya sekolah di Indonesia. Saya ingin mengambil inspirasi itu untuk diterapkan di Indonesia. Di sekolah di sana, apa yang menurut saya sangat menonjol tentunya adalah Quran itu bisa beriringan kok dengan ilmu-ilmu lainnya. Quran itu bisa beriringan dengan yang lain-lainnya. Jadi Quran itu bisa beriringan dengan penguasaan bahasa yang baik. Biasanya kan bahasa Inggris, bahasa Arab gitu ya, dan pilihan bahasa Perancis atau Jerman. Dan kemudian selain bahasa bisa beriringan dengan ilmu-ilmu sains. Ya, jadi di sana tuh ketika jadi dokter tapi ya hafal Quran. Jadi insinyur ya hafal Quran, dia bisa jadi imam, dia bisa ceramah juga, ngerti agama juga gitu. Nah, itu yang saya rasa sampai hari ini di Indo tuh masih jarang ya sekolah yang seperti itu. Jadi saya harus menempatkan anak-anak saya di sana supaya Quran mereka dapat, bahasa mereka dapat, kemudian keilmuan dunianya juga dapat, dan apa yang saya dapatkan di sana mudah-mudahan saya bisa terapkan di Indonesia. Ya, amin. Jadi sekarang tuh zamannya bukan penghafal Quran aja, tapi penghafal Quran yang tahu agama ya, selain hafal, paham agamanya, paham Qurannya, tapi juga bisa jadi pembisnis. Hafal Quran, tahu agama, tapi juga bisa jadi politikus gitu. Paham Quran, hafal Quran, tapi juga bisa jadi hal lain. Oke?